episode Satria Madangkara. Suatu hari, di atas langit yang jernih, seorang yang begitu tampan dan gagah menaiki seekor burung Raja Wali raksasa. Dia adalah Sang Prabu Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Sementara itu, di kerajaan Majapahit, Sang Prabu Wikramawardhana dan beberapa bawahannya, yaitu Pati Gajah Lembana, Narapati Raden Gajah, dan lainnya, terlibat pembicaraan yang sangat penting. Jelas, Wirabumi mau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita Sang Apanji Wanehyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yungluo tidak mau memberikan pengakuan pada Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Hungwu, yang merestui kebebasan negeri Suwarnabumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku, yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawahan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan? Kamu, Narapati Raden Gajah, mata-mata yang hamba kirimkan ke Pamotan melaporkan bahwa Wirabumi sedang mempersiapkan angkatan perangnya secara sungguh-sungguh, Gusti. Utusan Kaisar Yunglo juga terlihat di sana. Mungkin mereka yang membawa cap kerajaan dari perak berlapis emas sebagai tanda pengakuan dari Kaisar kepada Pamotan. Yang mengherankan, banyak tentara Yunglo yang ikut dalam latihan perang itu. Sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Apa yang dilaporkan oleh Narapati Raden Gajah itu benar, bahwa Wirabumi mendapat dukungan dari Kaisar Yunglo. Sementara itu, di desa lain, tampak seorang pandai besi yang sudah tua bersama dengan para pembantunya sedang mengamati sebentuk tombak yang masih membara. Perang hanya menyengsarakan, mematikan perdagangan dan memiskinkan rakyat. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau Romo ndak bikin senjata, orang kan males perang, Mo. Mau perang pakai apa, wong senjatanya ndak ada kok. God. 5 orang pasukan berkuda telah sampai di sebuah tugu perbatasan. Dan pada tugu itu tertempel lempengan batu yang berbentuk tulisan MA yang akan kita kenal
dengan kerajaan Madangkara. Para pasukan berkuda itu berhenti tepat dekat Tugu. Salah satu dari mereka kita kenal sebagai Hulu Balang Robi, prajurit Pamotan. Hop! Kita sudah sampai di perbatasan Madangkara. Belum lagi para prajurit Pamotan itu beranjak, terdengar suara derap kaki kuda dari arah lain mendekat. Ternyata mereka adalah 3 orang utusan dari Majapahit. Orang-orang Pamotan. Mereka pasti utusan dari Wirabumi. Untuk mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan di daerah Kulon. Melihat 5 orang prajurit Pamotan juga datang ke Madangkara untuk menemui Prabu Brahma Kumbara. Maka Hulu Balang Ludaka menjadi geram. Mau apa kalian? Menghentikan tugas kalian. Serahkan surat itu padaku. Kalian tidak berhak untuk menghalangi tugas kami. Minggir. Perkelahian pun terjadi. Mereka saling lompat dari atas kudanya. Dan dari cara mereka berkelahi, jelas bahwa utusan ini adalah orang-orang pilihan dari negerinya. Di tengah perkelahian yang seru, muncul sepasukan tentara Madangkara yang dipimpin oleh Senopati Ringkin. Orang-orang Majapahit dan Pamotan menghentikan perkelahian mereka, dan mereka semua mengikuti perintah Senopati Ringkin untuk dihadapkan kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Mestinya kamu tidak boleh selalu memaksakan kehendak, Mantili. Sekarang kamu adalah seorang istri, bukan lagi Dewi Mantili si pedang setan yang selalu bertindak seenaknya. Ada orang lain jadi pimpinanmu, suamimu. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Jamparing, Kakang Prabu. Sudah 3 bulan kita belum ke sana. Mungkin Anda Bentar juga sudah rindu sama Kakang Prabu. Dinda Pramita mestinya juga begitu. Atau kita sama-sama ke sana. Kalau saja aku tidak memikirkan pendidikan Bentar, Pramitaku haruskan tinggal di sini. Lebih bijaksana kalau istri-istriku berkumpul. Sang Prabu Brahma Kumbara sedang bercengkrama dengan adiknya Dewi Mantili, Gotawa, dan istrinya Harum. Belum selesai Sang Prabu bicara, terlihat Senopati Ringkin datang menghadap. Ada apa, Senopati? Maaf, Gusti Prabu. Kami telah menangkap 8 orang dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Mereka ingin menghaturkan surat dari raja mereka masing-masing. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat, Gusti Prabu. Senopati Ringkin keluar, memanggil satu persatu utusan-utusan itu untuk menghadap kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Ada pesan dari rajamu. Daulat, Gusti. Hamba diutus untuk menyampaikan ini. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Briwirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Brahma mengangguk arif, dan Panglima Rowi meninggalkan tempat. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan pilihan. Briwirabumi minta dukungan kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi, ini merupakan malapetaka bagi kerajaan besar itu. Mungkin Briwirabumi merasa lebih berhak menguasai tahta.
daripada Prabu Wikramawardhana. Saya kurang mengerti. Tapi seorang raja agung seperti Prabu Dyahayamburuk tidak mungkin bertindak tanpa pikiran yang matang. Setelah Sang Prabu Brahma Kumbara memberikan penjelasan kepada adiknya Dewi Mantili, utusan dari Majapahit pun datang menghadap, menghaturkan surat. Hamba Hulubalang Ludaka mengaturkan surat dari Baginda Prabu Wikramawardhana yang agung. Selain ke Madangkara, kemana lagi kamu akan pergi? Menghubungi semua kerajaan sahabat Majapahit. Hamba akan ke Pajajaran, Sumedang Larang, Tanjung Singguru, dan Ajong Kidul. Ke negeri-negeri itu, utusan Pamotan pun akan datang. Kamu boleh meneruskan perjalanan. Aku akan mengirim utusan khusus ke Majapahit. Setelah para utusan itu pergi, Raja Agung Brahma Kumbara mengutus Tumenggung Adiguna menyampaikan surat balasan untuk Bre Wirabumi dan Baginda Wikramawardhana. Percayalah, Lasmini. Kalau tidak ada tugas, aku pasti nginap di sini. Kakang Tumenggung takut ketahuan istri. Keadaan semakin gawat. Semua prajurit disiagakan di setiap perbatasan Pamotan dan Majapahit. Saya takut Kakang Bayan punya perempuan lain. Saya tahu gadis-gadis Pamotan jauh lebih cantik dari gadis Pajajaran seperti saya. Lasmini, selain istriku yang sah, cuma ada kamu. Kakang. Besok Kakang kemari lagi. Menginap? Pasti. Tumenggung Bayan pergi meninggalkan kekasihnya untuk menjalankan tugas. Dan Lasmini pun tersenyum bangga. Malam pun berganti siang. Dan di saat itu, 10 orang berkuda dengan kecepatan tinggi yang dipimpin oleh Tumenggung Adiguna menuju Pamotan. Gusti Tumenggung. Gusti Tumenggung. Ada 10 orang naik kuda sedang menuju kemari. Orang mana? Kurang jelas, Den. Tapi yang pasti, mereka bukan orang Majapahit. Rombongan Tumenggung Adiguna memasuki daerah perbatasan dengan tubuh yang berkeringat dan berdebu. Kami utusan dari Madangkara, mau ke Pamotan. Membawa surat dari Baginda Prabu Brahma Kumbara untuk rajamu Bre Wirabumi. Turun! Siapapun yang masuk wilayah Kedaton Timur harus digeledah. Kamu pemimpinnya? Mana surat itu? Surat ini untuk rajamu. Kamu tidak berhak untuk memeriksa. Jangan macam-macam. Aku Tumenggung Bayan. Surat itu nanti aku yang akan mengantar. Sebab sementara kalian diperiksa dulu. Siapa tahu kalian mata-mata Majapahit atau sekutu Majapahit. Tumenggung Adiguna pantang dihina. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat ini dengan tanganku sendiri. Paksa. Perkelahian yang tidak seimbang itu pun terjadi dengan seru. Sampai akhirnya Tumenggung Bayan dan Tumenggung Adiguna saling berhadapan. Tumenggung Bayan mulai mengeluarkan ajian cadas mengampar, ajian yang sangat fatal bila sampai mengenai sasarannya. Tumenggung Adiguna pun mulai berhati-hati. Orang-orang Madangkara dibabat habis
tinggal 2 orang yang masih bertahan. Kini, Tumenggung Bayan menyerang lagi Tumenggung Adiguna. Dan Tumenggung Adiguna melompat seperti tupai. Kesempatan itu digunakan Tumenggung Bayan melepaskan cadas ngampar, hingga tubuh Tumenggung Adiguna itu meledak hancur berkeping-keping. Melihat itu, anak buah Tumenggung Adiguna yang sudah terluka parah segera menyambar tas kulit yang berisi surat. Dan dengan gesit melompat ke atas kudanya yang kemudian dipacu dengan cepat. Kini di Kaputren Pamotan, duduklah ibu angkat Bre Wirabumi yang bernama Rajasa Duhi Tunggadewi, ditemani Bre Wirabumi dan didampingi oleh istrinya. Tekadmu sudah bulat, Nak. Kenapa ibu tanya lagi? Karena tekad itu akan menentukan sebuah perang saudara yang pasti akan menghancurkan Prahna Raja Sanggrama. Dendam akan selalu mengalir pada detak-detak jantung para keturunanmu. Terpaksa hamba lakukan, Kanjeng Ibu. Sebab ini masalah hak. Hak yang diberikan secara keliru oleh ayahanda Gusti Prabu Hayam Wuruk pada Wikramawardhana. Ini masalah hawa nafsu. Kamu terpengaruh cita-cita kakekmu, Sriwijaya Rajasa, sang Apanji Waningsiu, yang ingin melepaskan diri dari bayangan kekuasaan menantunya sendiri. Ayah, itu sebabnya sang Apanji mengangkat kamu menjadi anak untuk meneruskan keinginannya melepaskan diri dari Mojopahit. Kemarin aku mimpi buruk sekali. Tentang apa? Singgasana Pamotan berlumur darah. Ibu, mimpi itu bukan untuk saya. Banyak negeri yang akan mendukung Pamotan. Bre Tumapel pun berdiri di belakang saya. Seperti ibu ketahui, Kaisar Yunglu dari negeri Cina telah memberikan stempel emas kepada saya. Mereka semua akan berdiri di belakang Pamotan. Percayalah, mimpi itu bukan untuk saya. Ibu tidak akan menghalang-halangi niatmu. Cuma cemas. Sebab di mata hati ibu, perang itu sudah terjadi. Perang yang akan menggoncangkan seluruh bumi Nusantara. Rama Kumbara, Mantili, dan Gotawa sedang duduk berangin-angin di padepokan Jamparing. Tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan anak buah Tumenggung Adiguna yang terluka parah. Siapa yang melakukan? Tumenggung Bayan. Orang Pamotan. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang Pamotan sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Gotawa dan kau Mantili, kalian kuberi tugas untuk menggantikan Tumenggung Adiguna. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Baik, Anda Prabu. Ini tugas resmi Madangkara.